Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Rahayu dari 12 MIPA 2 nomor absen 9. Saya akan memberikan contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam bentuk video sebagai berikut. Tempat-tempat ibadah dan tokoh-tokoh agama dan para ulama, yaitu pembahasan tugas. Oleh karenanya para Kapolda mempersiapkan untuk menyampaikan masukan-masukan, gambaran-gambaran, dan bagaimana pemecahan masalah dalam bentuk baik itu operasi rutin maupun operasi khusus. Instruksi Wakapolri Komjen Syafruddin pada akhir Februari lalu jelas, amankan tempat ibadah dan tokoh agama. Wakapolri memerintahkan Kapolda dan jajaran di bawahnya untuk tidak boleh ada kekerasan kepada tokoh agama dan penyerangan tempat ibadah. Namun kejadian berulang, kali ini menimpa kapel atau tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang dirusak orang tak dikenal. Kejadian diperkirakan berlangsung Kamis dini hari kemarin. Dari awal tahun 2018, sedikitnya sudah terjadi 6 kali kasus penyerangan dan perusakan tempat ibadah ditambah kekerasan kepada tokoh agama. Perusakan dan penyerangan tokoh agama sebelumnya terjadi di Gereja Santa Lidwina, Yogyakarta pada 11 Februari lalu. 5 orang terluka, termasuk pemimpin ibadah Romo Karl Edmund Prier. Jangan lupakan juga kekerasan yang menimpa pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, Emon Umar Basiring. Ia dianiaya pelaku seusai ibadah salat subuh di masjid. Desakan dari berbagai pihak muncul agar Polri cepat menghentikan dan mencegah agar kejadian ini tidak berulang. Tim Liputan Kompas TV. Ya, kita merayakan peringatan Hari Anak Nasional dengan sukacita, tapi di sisi lain ini ada beberapa informasi atau berita yang ironis yang kita dapati ya terkait beberapa kasus pelanggaran ini, Kris dan pemirsa, hak anak di Indonesia yang kian tahun makin meningkat. Betul, dan ini berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak. Di Indonesia ini terdapat 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perebutan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak, tidak semua terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar hak dan masa depan anak bisa terlindungi. Anak-anak butuh perlindungan karena mereka masih rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Anak-anak merupakan sosok yang lemah dan kelompok paling rentan dalam situasi apapun, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Bahkan PBB sendiri telah mengatur hak anak yang perlu diperhatikan. Di antaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan dan akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Di Makassar ditangkap tim Polda Sulawesi Selatan Selasa malam. FD yang berusia 23 tahun ditangkap di rumahnya di kawasan Paropo, Kecamatan Panakukang, Makassar. Rumahnya terletak tidak jauh dari rumah kosong tempat ia memerkosa seorang siswi sekolah dasar berusia 7 tahun Senin sore 30 Mei lalu. Pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai buruh itu ditangkap oleh tim khusus Polda Sulawesi Selatan. Polisi menembak kaki tersangka lantaran ia berusaha melarikan diri saat melihat polisi datang ke rumahnya. Kepada polisi, FD mengakui perbuatannya. Ia melihat korban bermain di luar rumahnya lalu membawa korban ke sebuah rumah. Lapar nih, tapi gak ada duit. Gak ada duit tuh, senang. Ada bocah. Wah, duit. Wah, duitnya minta. Pergi. Kepolisian Resor Tangerang, Kota Banten menggerebek sebuah pabrik pembuatan dan penggandaan VCD dan DVD yang diduga ilegal di pergudangan Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, memang di tempat ini polisi mengamankan puluhan mesin produksi dalam ukuran besar. Polisi melakukan penggerebekan di gudang milik PT Cakrawala Cakra Perkasa di pergudangan Pantai Indah Dadap 2, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa siang. Di lokasi ini, tim reaksi cepat Elang Cisadane Polres Metro Tangerang Kota mengamankan puluhan ribu keping VCD dan DVD bajakan, baik berisi musik maupun film yang belum sempat diedarkan. Selain itu, turut diamankan puluhan mesin produksi dalam ukuran besar.
Dalam satu hari, pabrik ini mampu memproduksi 5.000 hingga 10.000 keping VCD dan DVD diduga bajakan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, penyidik kepolisian mengamankan pemilik pabrik berinisial JW serta memintai keterangan 5 pekerja lainnya. Kita masih mendalami karena ini kejadiannya juga baru. Kita baru memeriksa 6 orang, di mana diantaranya adalah yang mengemudikan kendaraan dari hasil produksi ataupun cetak yang akan dipasarkan di wilayah sekitar Jabotabek. Kemudian kami mendatangi gudang tempat pembuatannya dan saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan. Polisi menutup sementara pabrik dan memasang garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Turnya, Tangerang. Nyawa melawan arus demi menghindari razia lalu lintas. Ada juga pengendara yang berpura-pura membeli makanan untuk mengelabui petugas. Namun upaya pengendara ini gagal setelah polisi mengetahui aksinya. Pengendara ini satu di antara puluhan pengendara kendaraan yang ditilang polisi dalam operasi keselamatan Kapos 2018 yang digelar di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Pengendara roda 2 dan roda 4 ini ditilang karena terbukti melanggar rambu lalu lintas, khususnya di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Para pengendara di ruas jalan ini seakan tidak mengindahkan rambu larangan memutar balik yang terpasang. Para pengendara memaksa memutar balik hingga akhirnya membuat kepadatan lalu lintas. Situasi seperti ini dinilai menjadi pemicu terjadinya kecelakaan yang mengancam keselamatan. Ya, jadi kita memang dalam target operasi ini kita termasuk Pajak daerah Jakarta Selatan menggelar razia pajak kendaraan bermotor di area parkir mal kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sebelumnya razia pajak kendaraan bermotor juga dilakukan di sejumlah apartemen serta pusat perbelanjaan. Menurut Kepala Samsat Jakarta Selatan, Khairil Anwar, sebanyak 1 juta kendaraan bermotor di wilayah Jakarta Selatan belum melakukan pembayaran pajak tahunan dengan potensi pajak mencapai 500 miliar rupiah. Petugas gabungan dari Badan Pajak, Retribusi Daerah Jakarta Selatan, KPK, dan Kepolisian melakukan penyisiran dengan memeriksa plat nomor dari kendaraan tersebut satu persatu. Petugas pun langsung menempelkan stiker merah pada kendaraan yang belum membayar pajak. Kita ke Yogyakarta, saudara. Polisi menangkap 95 pendemo dalam unjuk rasa berakhir ricuh di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dari 95 demonstran yang ditangkap, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 95 pendemo yang ditangkap adalah mereka yang terlibat dalam aksi anarkistis dalam unjuk rasa pada Kamis lalu. Dari seluruh pendemo yang ditangkap, 36 diantaranya berstatus mahasiswa, 32 pelajar, dan 16 pekerja swasta, serta ada 11 pengangguran. Berdasarkan pemeriksaan polisi, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan fasilitas umum. Sementara lainnya akan dipulangkan ke pihak keluarga. Jangan main HP terus-terusan dong. Nanti kalau ketahuan gimana? Udah, nggak bakal nggak. Itu loh, Bu Guru lagi ngawasin kamu. Udah, nggak usah bercanda. Rip, yang kamu lakukan apa, Rip? Enggak, Bu. Dari tadi kamu bermain HP. Ya? Enggak, Bu. Coba lihat itu. Ini yang kamu lakukan. Tahu kalau ini melanggar peraturan. Ya. Sementara HP-nya saya ambil ya. Oi, ikut ke kantin yuk. Aku nggak mau, nanti habis ini kan ada guru. Ayolah, lapar banget nih. Enggak, kamu aja sendiri. Ya udah kalau nggak mau. Ini baksonya 1 ya? Iya. Bukannya ini jam pelajaran, Mbak? Udah nggak apa-apa, Bu. Nggak ada yang tahu kok. Nanti dimarahi ibunya saya. Saya makan di sini bayar kok, Bu. Iya, iya tahu. Nanti dimarahi gurunya. Ya udah, Bu. Iya. Erina, maju kamu.
Mati aku. Kan aku udah bilang. Sekian kasus yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.